Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Citara Azza Lazuri, NIM 210205083, MK ICT Pembelajaran Matematika. Hari ini saya akan membuat video bagaimana sih cara bentuk penyelesaian dari rumus kuadrat, terus ada akar kuadrat, pangkat 3, dan akar pangkat 3 pada Microsoft Excel nih. Nah, kita langsung masuk ke soalnya aja ya. Yang pertama, tentukan hasil dari perhitungan berikut. Perhitungannya itu ada perhitungan kuadrat, akar kuadrat, pangkat 3, dan akar pangkat 3. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari kuadrat, akar kuadrat, pangkat 3, dan akar pangkat 3 itu? Nah, kuadrat itu misalnya 7 pangkat 2 sama dengan 7 dikali 7 gitu. Nah, akar kuadrat seperti apa? Akar kuadrat itu kebalikan dari kuadrat. Kalau kuadrat tadi 7 pangkat 2, kalau sama dengan 7 kali 7, kalau akar kuadrat itu misalnya akar 36. Kali berapa yang menghasilkan 36? Kita ketahui kalau hasil yang 36 itu kan 6 kali 6 kan. Nah, seperti itu akar kuadrat. Nah, pangkat 3. Pangkat 3 itu contohnya 8 pangkat 3 daripada soal ya. Berarti 8 pangkat 3 itu sama dengan 8 dikali 8 dikali 8. Hampir sama kayak kuadrat, cuma ini dikalikannya 3 kali. Nah, akar pangkat 3 itu seperti apa? Akar pangkat 3 itu kebalikan dari pangkat 3 tadi. Contohnya, akar pangkat 3 dari 125. Kita harus cari bilangan yang bila dikalikan 3 bila dikalikan 3 kali secara berturut-turut akan menghasilkan 125. Kita ketahui bahwa bilangan 5 bila dikalikan 3 kali dia menghasilkan 125. Jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5 gitu. Kita langsung masuk ke pembahasan selanjutnya ya. Nah, kuadrat 7. Nah, kuadrat 7 itu memakai rumus ini, simbol 2, akar kuadrat SQRT, pangkat 3, simbol 3, akar pangkat 3, simbol buka kurung 1/3 tutup kurung. Nah, kita langsung mencari hasil dari kuadrat 7 ya. Klik di kolom hasil ya. Nah, ketik dulu sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena kalau kita nggak buat sama dengan, misalnya gini, D ya. Nah, ada kan keterangan-keterangannya? Coba kalau kita nggak buat sama dengan. Nggak buat sama dengan langsung D. Nggak keluar kan keterangannya, maka kita harus buat sama dengan untuk mendapatkan hasilnya. Lihat, nilai 7 ini terletak pada kolom keberapa? Kolom C, maka ketik C. Nah, kemudian nilai 7 ini terletak pada baris keberapa? Baris ke-9. Nah, setelah valid seperti ini, kita pakai rumusnya. Nah, bagaimana sih untuk mendapatkan simbol ini? Caranya tekan tombol kombinasi yaitu Shift plus Shift. Oke. Setelah itu ketik 2. Nah, udah lengkap kan kayak gini. Terakhir kita tekan Enter. Nah, maaf ya kita unduh dulu. Nah, benar nggak sih, akurat nggak sih kalau akar dari 7 kuadrat itu sama dengan 49? Benar ya. Kalau udah benar, kita lanjut ke hasil berikutnya. Nah, pada akar kuadrat selanjutnya ini tidak berbeda jauh dengan yang kita cari tadi. Cuma, kalau yang tadi pada kuadrat, cara mencari hasilnya kan rumusnya di akhir. Kalau pada akar kuadrat, kita pakai rumus dulu. Nah, nggak lupa lagi, kita harus buat sama dengan. Nah, untuk dapat hasilnya kan. Kemudian, caps lock semua huruf. SQRT. Setelah itu buka kurung. Nah, setelah buka kurung, lihat nilai 49 ini terletak pada kolom C. Nah, terletak pada baris keberapa? Baris ke-10. Setelah itu tekan kurung lagi, kombinasi ya, Shift plus 0. Nah, setelah itu Enter. Benar nggak sih akar kuadrat dari 49 itu 7? Kita cari dulu ya. 7 dikali 7 sama dengan 49. Benar ya. Kalau udah akurat kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pangkat 3. Pangkat 3 ini sama carinya tadi dengan hasil yang kuadrat. Kita lihat. Berarti ketik dulu ya sama dengan. Nah,
Lihat, nilai 8 ini terletak pada kolom keberapa? Kolom C. Ketik C. Lihat, baris keberapa? Baris ke-11. Nah, setelah itu, tekan tombol kombinasi Shift plus C. Lihat, mengikuti rumus ya, kemudian ketik 3. Setelah seperti ini, valid seperti ini, kita tekan Enter. Nah, udah ya. Benar nggak sih pangkat 3 dari 8 itu hasilnya 512? 8 kali 8 hasilnya 64. 64 dikali 8 sama dengan 524. 512, maaf. 512 ya. Kemudian kita lanjut ke hasil berikutnya. Nah, yang ini hasilnya sama kayak tadi. Ya, sama kayak cari kuadrat pangkat 3, akar pangkat 3 ini sama gitu. Sama dengan dulu. Setelah sama dengan, lihat, nilai 512 ini terletak pada kolom C, ketik C. Pada baris ke-12. Setelah itu, tekan tombol, kemudian ikutin ini, rumus. Tekan tombol kombinasi Shift plus Shift. Nah, buka kurung. Kombinasi lagi ya, Shift plus 9, gitu. Kemudian 1/3. Tutup kurung. Setelah valid seperti ini, kita tekan Enter. Nah, benar nggak sih akar pangkat 3 dari 512 itu 8? Benar ya. Nah, jadi gitu ya tutorialnya. Kita bisa pakai nih, nggak mesti angka-angka nilainya aja nih, bisa kuadrat 100 misalnya gitu, atau kuadrat berapa gitu. Mau tes, coba kita tes di sini, kita ganti ya. Kita ganti misalnya mau berapa? 11 gitu. Udah. Hasilnya gimana? Hasilnya bersama. Nah, langsung otomatis dia 121. Atau kita mau ganti kita mau ganti berapa ya? Misalnya mau ganti 13. Nah, klik di hasil. Berapa hasilnya? Langsung 169. Atau kita mau ganti di pangkat 3 nih. Pangkat 3 kita mau ganti di 12. Nah, langsung ke kolom hasil. Nah, langsung berubah kan? Berikut tutorialnya. Semoga mudah dipahami ya teman-teman. Mohon maaf ada kesalahan dan kesilapan. Sesungguhnya aku udah jelasin dengan seluruh usaha aku loh. Jadi aku tutup dulu ya. Bye semua. Assalamualaikum.